Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Kitab Mutiara Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi, hadis Sahih Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ilmu apa? Ilmu apa yang bermanfaat? Ilmu mendekatkan diri kepada Allah, ilmu mengenal Allah, ilmu batin, ilmu kanuragan. Jadi yang mengenal Allah itu pada hakikatnya dia belajar ilmu kebatinan, ilmu kanuragan. Karena ilmu itu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah melalui hati, melalui perasaan, melalui rasa kedekatan kita dengan Allah. Tak ada ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu mendekatkan diri kepada Allah. Tak ada orang lain. Jadi bagaimana caranya supaya dekat pada Allah? Sebutlah dia. Sebutlah dia. La ilaha illallah. Supaya dekat kita sama Allah. Kalau asik kita zikir, itu tak menandakan kita sudah dekatlah sama Allah. Tapi kalau tak mau kita zikir, berarti kita jauh daripada Allah. Mana lebih afdal? Zikir la ilaha illallah dengan keras, atau zikir Allahu Allah dalam qalbu? Dua-duanya masing-masing punya peranan. Kalau hati kita masih banyak was-was, hati kita belum tenang, hati kita porak-poranda, hati kita gelisah, rasa takut, rasa macam-macam, maka yang lebih afdal adalah la ilaha illallah. Itu lebih tinggi. Kalau hati kita merasa tak tenang, gundah, risau, macam-macam, maka yang lebih afdal adalah la ilaha illallah. Tapi kalau dah hati kita tenang, maka yang lebih afdal adalah Allah, 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 Allah. Jadi ilmu yang paling tinggi itu bukan yang lain, ilmu mendekatkan diri kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Berjalan hatimu, berjalan batinmu menuju kepada Allah, bukan berjalan jasmanimu. Jasmani ini tidak bisa dia sampai ke hadirat Allah. Tak bisa, tak bisa. Melainkan melalui qalbu, melalui zikir talqin yang sudah diajarkan oleh guru-guru kepada kita. Diberikan oleh guru itu kalimat la ilaha illallah.
kita ambil, kita pinta. Berbeda dengan ucapan zikir subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Itu kita terima secara lisan. Secara lisan saja ya. Tapi tak ada kedudukan yang untuk memasukkan ke dalam qalbu. Cuma hanya mulut aja dia. Zikir subhanallah, subhanallah. Tapi zikir la ilaha illallah, orang yang sudah masuk di dalam kalimah la ilaha illallah, dia sudah masuk ke dalam benteng. Karena kata Allah, barang siapa yang sudah masuk dalam bentengku, maka dia sudah aman. Kalau kita sudah masuk dalam bentengnya Allah, kita aman. Nah, aman gitu. Barang siapa yang sudah masuk di dalam bentengnya Allah, berarti dia sudah aman. Aman dunia, aman akhirat. Maka tentang zikir itu jangan lepas zikir. Zikir yang sudah ditalkinkan oleh wali mursyid melalui para wakil-wakil talkinnya, amalkan. Dihantarkan kalimat la ilaha illallah. Makanya dalam hadis Imam Muslim sudah diserang tadi. Nah, kita baca wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dimudahkan oleh Allah. Datang kita untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan kita masuk ke dalam jannah. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Takkan kujadikan jin dan manusia itu hanya untuk mengabdi kepadaku. Abdikanlah diri kita kepada Allah. Bagaimana cara mengabdikan diri kita kepada Allah? Berarti kalau kita harus mengabdikan diri kita kepada Allah, berarti yang kita abdikan itu mestilah kita kenal. Kalau tak kita kenal, bagaimana cara mengabdikan? Hadisnya sahih dalam Imam Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi karena fisabilillah hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar rumah dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah. Paham gak lagi? Barang siapa yang keluar rumah dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah. Keluar kita dari rumah. Makanya kalau keluar dari rumah itu tetap baca, mau keluar Bismillahirrahmanirrahim sampai ke bendul pintu. Tahu bendul pintu itu kan? Ada bendul pintu. Baca Bismillah. Tadi awalnya Bismillahirrahmanirrahim, melangkah Bismillahirrahmanirrahim Allah wala haula wala quwwata illa billah. Langkahkan lagi kata. Jangan oleh-oleh. Kita kalau mau berangkat, mau kerja, mau hal, mau ini, mau tugas, mau segala macam, jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim dulu, baru baca Bismillahirrahmanirrahim Allah wala haula wala quwwata illa billah. Itu ampuh, itu sangat ampuh itu. Insya Allah tak diganggu orang itu. Bismillahirrahmanirrahim Allah wala haula wala quwwata illa billah. Langkahkan. Kalaulah kaki secara zahir melangkah, tapi secara batinnya qalbu juga mesti juga melangkah. Secara zahir kaki melangkah, tapi cara hati, cara batin juga melangkah menuju kepada Allah. Kaki yang berjalan tadi menuju ke tempat yang kita tuju. Ingat ya, kaki yang kita langkahkan tadi menuju berjalan untuk menuju yang kita tuju. Di mana mau kita tuju? Di tempat kerjaan kita tuju. Tapi secara kerohanian, qalbu kita juga harus tertuju pada Allah. Sama kita, semacam kita juga mau pergi jalan-jalan,
Misalnya mau ke Tanjung Balai ataupun mau ke Perapat, mau melihat ciptaan Allah, secara lahiriahnya jasad kita bertuju ke sana, tapi kolbu kita tetap bersambung kita kepada Allah. Jadi bagaimana caranya? Mesti zikir. Dalam hadis Abu Darda, dari hadisnya Anas bin Malik, ini Abu Darda. Barang siapa yang melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Sungguh malaikat membentangkan sayapnya untuk menaungi orang yang menuntut ilmu. Sungguh malaikat dibentangkan malaikat itu sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu. Coba, mana sedangnya? Sungguh malaikat membentangkan sayapnya untuk menaungi orang yang menuntut ilmu karena puas dengan apa yang dilakukannya, dan penghuni langit dan bumi sampai ikan yang ada di lautan pun senantiasa memohonkan ampun kepada orang yang berilmu. Coba. Malaikat, ikan, semut yang dalam lubang pun memohonkan ampun kepada Allah bagi orang berilmu. Maka kita carilah ilmu. Tapi ilmu apa? Ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, ilmu yang bermanfaat. Kalau masalah yang lain itu ada ahlinya. Mau nikah kita ada ahlinya. Tapi mengenal Allah itu wajib ain, bukan wajib kifayah. Kalau wajib kifayah, sekampung aja satu aja mengenal Allah, udah itu. Tapi tidak wajib ain, Pak. Laki-laki dan perempuan wajib. Karena kita menyembah tak tahu yang kita sembah macam mana pula. Sungguh malaikat membentangkan sayapnya untuk menaungi orang yang menuntut ilmu karena puas dengan apa yang dilakukannya, dan penghuni langit dan bumi sampai ikan yang ada di lautan pun senantiasa memohonkan ampun kepada orang yang berilmu. Kelebihan orang yang berilmu atas orang yang tekun beribadah adalah bagaikan kelebihanku, bagaikan kelebihan bulan purnama terhadap bintang-bintang yang lain. Orang yang menuntut ilmu itu, orang yang punya ilmu itu laksana bagaikan bulan purnama. Orang yang tekun beribadah laksana bagaikan bintang. Mana besar bintang mana bulan? Jauh lah. Mana lebih terang lagi? Bintang atau bulan? Bulan. Coba lihat bulan purnama. Coba nanti pas 14 bulan purnama, coba tengok. Tapi jangan cuaca mendung ya, cuaca yang bagus, coba tengok. Begitulah orang berilmu. Makanya malaikat itu besok menjadi pelayan orang-orang berilmu itu besok. Padahal derajat malaikat itu tinggi kan, tapi dia menjadi pelayan dia besok. Nah, kita kan tak sampai ke situ pemikiran kita. Kita pikir malaikat itu lebih tinggi. Tidak. Manusia lebih tinggi daripada malaikat. Makanya kita harus beribadah itu sampailah kamu ke wilayah malaikat. Sampailah kamu ke wilayah malaikat. Jadi bagaimana kita supaya menjadi nanti dilayani oleh para malaikat? Sahabat Nabi Umar bin Khattab ketika meninggal, Sayyidina Umar waktu meninggal, dibawa semuanya, sahabat-sahabat mengantarkan pemakaman Sayyidina Umar, semua sahabat pulang. Satu orang yang tak pulang, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali minta kepada Allah, ya Allah, bukakan kasabku, kata Sayyidina Ali. Ya Allah, bukakan kasabku. Aku nak melihat Sayyidina Umar, macam mana dia ditanya oleh malaikat yang mengatakan. Minta dia. Sayyidina Ali minta pada Allah untuk membukakan kasab. Terbuka hijabnya, nampaknya. Bukan dengan mata zahir, tidak, dengan mata batin. Mata hati. Bagaimana cara mata hati itu supaya dia bisa nampak? Apa pukulannya? Sepele memang la ilaha illallah.
sepele. Tapi dahsyatnya terbangun. Begitu Sayyidina Ali minta sama Allah, ya Allah, bukakan kasabku, aku mau melihat bagaimana malaikat tunggang langkir itu menyahali Umar bin Khattab. Datang. Diizinkan oleh Allah, terbuka kasab, dilihat Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar ditanya oleh malaikat tunggang langkir. Ditanya Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Kau kalau mau bertanya, kau tanya siapa yang mau kau tanya. Ini orang yang dekat kepada Rasulullah. Ini orang yang paling dekat. Makanya juga, kita juga tak boleh kita nak marahin lah. Kadang-kadang kita ni juga ternak juga kekaji diri kita. Kita tak boleh juga kita nak memarahi, nak berbalas dendam sama orang-orang yang sudah musuhi kita. Sayyidina Umar itu coba. Siapa yang mau membunuh Sayyidina Umar? Siapa yang mau membunuh Nabi Muhammad? Kan Sayyidina Umar. Coba bayangkan itu. Sayyidina Umar itu yang ditakuti. Dia ingin membunuh Nabi. Tapi coba tengok sekarang. Di Madinah Al-Munawwarah terpampang makam dia berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Padahal semestinya di samping Sayyidina Abu Bakar itu mestinya Aisyah. Begitu dalam perjalanannya. Dalam kitab lupa pula. Tarikh Ulama. Dalam kitab Tarikh Ulama, semestinya yang dimakamkan di samping Sayyidina Abu Bakar itu mestinya Aisyah, istri Nabi. Tapi keburu Sayyidina Umar bin Khattab meninggal, datang mereka, para sahabat mendatangi Aisyah. Bagaimana Aisyah? Bolehkah Umar bin Khattab dimakamkan di samping ayahnya? Aku dulu minta dekat ayahnya, tapi demi Umar, dia membela Rasulullah, silahkan dia makam di situ. Terbuka kasab Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nampaknya ketika malaikat Israel itu bertanya kepada Sayyidina Umar, dengan mudah Sayyidina Umar menjawab, apakah engkau tidak tahu siapa yang kau tanya nih? Orang yang dekat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berarti orang-orang yang membela Rasulullah itu membela orang yang dan Allah itu, maka Allah pun menyuruh malaikat tersebut untuk berjiwa senyum, jangan galak-galak, tanya-tanya jelah baik-baik, tak bentak-bentak. Kenapa? Karena ada dengan sesuatu yang rahasia kepada Sayyidina Umar. Bukan masalah kedekatan hanya kepada Nabi Muhammad tidak. Makanya kata Rasulullah, 4 sahabatku ini ikutilah. Mana pun laksana dan ikuti para bintang, ikutilah. Mau ikut Sayyidina Abu Bakar, silakan. Sayyidina Umar, Utsman, Ali, silakan. Karena Sayyidina Abu Bakar itulah kalau orang Naksabandi itu mengambil sanadnya itu dari Syekh Bahauddin Naksabandi, makanya jatuh pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, jadi bagi kita yang menuntut ilmu ini, cobalah dekat-dekatkan ke pemikiran kita. Dalam hadisnya dari Imam Muslim, hadisnya sahih. Barang siapa berjalan keluar rumah untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah. Artinya dia sudah berada di jalan Allah. Allah mempermudahkan dia menuju surga. Nah, kita tanya, sekarang kita ini dapat surga tidak di dunia? Dapat tidak Pak Aris? Dapat. Kalau dapat, mana dapatnya? Tenang jiwa. Sikit cukup, banyak alhamdulillah. Tak dapat pun syukur, tetap juga makan. Berarti surga itu ada tidak pada diri? Ada. Neraka itu apa itu neraka? Bukan
hanya siksaan aja. Di dunia itu kita dapat neraka. Mana dia dapat neraka itu? Resah, gelisah, macam-macam lah. Tak tenang, tak nyaman, pikiran macam mana. Itu nampak lagi. Nah, di dalam tasawufnya bercerai tidak surga dengan neraka. Jadi untuk memantapkannya tak ada lain ya. Untuk memantapkan jalan kepada Allah, betul kalau zikir. Istighfarnya biar benar. Coba aja rasakan kita zikir itu. Rasakan, jangan kita merasakan kalam kita yang berzikir capek. Jangan kita merasakan kalam kita yang berzikir, tak mau ya. Coba kita pulangkan sifat ma'ani itu. Kalam siapa? Allah. Berarti kan dia yang membersihkan diri kita. Dibersihkannya gitu. Besok maksiat lagi, dosa lagi, malam Jumat dibersihkannya lagi. Saking sayangnya Allah sama kita. Sayangnya sama kita. Sayang. Pandang. La ilaha illallah. Kita ilmu kita udah tinggi, dikasih wali mursyid kita amalkan. Yang sampai kepada Rasulullah sallallahu Haji Syekh Ahmad Syaibul Wafat Abdul Arifin Abahanom bersanad bersambung kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah dikasih kita stempel, kajang. Stempel ini berlaku nih. Kau pelihara, kau pupuk, udah ditanam, kau siram. Apa disiram itu amal Allah. Tutup. Ilaha illallah. Jangan bosan. Jangan ada rasa malas. Memang sebenarnya kita tidak malas. Saya yakin jemaah ini tidak ada yang malas. Cuma tak tahan dia dirayu setan. Dia tidak malas. Setan itu pintar. Waktu pulang dari kerja dicapekkannya badan dinaikinnya nih lubuk matanya tak mau terbuka. Macam kita ngaji aja di masjid. Kita ngaji di masjid kadang-kadang kita tidur pun. Satu, waktu hati Jumat, kenapa di situ jurus yang paling ampuh itu kita banyak tidur? Kita sebenarnya sudah mau mendengar hak khutbah, tapi datang begitulah setan itu. Maka di dalam hadis itu waktu azan itu setan itu terpilih-pilih dia tertentukan untuk dia mendengar azan. Saking hebatnya iblis itu, setan itu. Iblis sama setan beda ya. Setan anak buah iblis. Di duduknya. Ada nanti kita sedang ngaji gelisah, tak tentu kita duduk. Di bawah dimainkan. Yang perutlah sakit apa segala macam. Nak ngaji kita ada aja buahnya dulu. Kenapa saya bilang gitu? Kita kita rasakan. Udah kita rasakan itu. Nanti udah selesai ngaji itu, apa pun tak jadi. Yang kumpulannya apa pun tak berkah. Main kesalnya gitu. Ya Allah. Nah, maka kenapa saya bilang berulang-ulang? Kalau orang yang berzikir itu pada hakikatnya dia mendatangi Allah. Karena dia saya bilang kan, orang yang berzikir itu, orang yang duduk berzikir itu, berarti dia sudah ditemani oleh Allah. Karena hadisnya ada. Hadisnya dari Imam Bukhari, Imam Muslim. Dalam kitab Mutiara dari Sahih Imam Nawawi. Aku hadir di situ kata Allah. Berarti siapa yang menyaksikan kita waktu berzikir itu? Paris. Tidak ada. Senang kita. Seandainya pun tak khusyuk kali berzikir kita, disaksikan dalam kita. Disaksikan kita. Sedap zikir.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau jika dipandang, dirasakan, jangan mulut yang berzikir. Kalau mulut kita berzikir capek, letih, ada rasanya. Tapi kalau coba kita rasakan, kalau siapa pada hakikatnya yang menyebut nama dia, siapa yang menghantarkan kalimat la ilaha, siapa yang memasukkan illallah, siapa yang masukkan? Jalan ada 10 ya. Memang kaji malam ini, barang siapa pergi keluar rumah untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah. Nah, kalau kita sudah berada di jalan Allah, usah pikirkan itu. Kalau kita sudah berada di jalan Allah, berarti rezeki kita untuk besok sudah dikasih oleh Allah. Usahakan untuk besok, untuk malam itu dikasih oleh Allah. Di mana? Sudah disiapkan Allah. Rezeki kita malam sudah disiapkan oleh Allah. Cuma kita mainnya pakai logika. Tak bisa. Dalam bertoriko jangan main logika. Tak mau dia. Ini bukan fikih. Kalau fikih cara logika. Tasawuf tidak logika. Karena dia kehendak Allah adalah. Demikian. Barakallahu alaihi wa lakum. Assalamualaikum.